4 fakultas dan 9 program studi, yang salah satunya program studi akuntansi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feni Junika, NPM 1962201019. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, program studi akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika Auditor, Profesionalisme terhadap Kualitas Audit. Baiklah, untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas dari bab 1 sampai bab 3, di mana isi dari bab 1, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian. Bab 2, di mana yang pertama, kajian pustaka, yang kedua, penelitian terdahulu, yang ketiga, kerangka teoritis, dan yang keempat, hipotesis. Bab 3 akan dibahas yang pertama, tempat dan waktu penelitian, yang kedua, populasi dan sampel, yang ketiga, teknik pengumpulan data, dan yang keempat, tahapan analis. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas latar belakang dari proposal saya, yaitu kualitas audit akan tinggi apabila keinginan dan kebutuhan auditor yang menjadikan motivasi kerjanya dapat terpenuhi. Efisiensi dari organisasi berupa penghargaan, sesuai bahkan mereka juga tidak mengetahui tentang etika profesi auditing yang sebenarnya. Selain itu, ada kekhawatiran akan melebarnya skandala keuangan sehingga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan audit dan profesi akuntan publik. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang identifikasi masalah, di mana standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN BKRI 2017 menyebutkan auditor harus memiliki kompetensi profesionalisme yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksa. Kompetensi profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat profesional yang ditertibkan oleh lembaga yang berwenang. Di sini ada identifikasi masalah yang penelitiannya ada dua, yaitu yang pertama identifikasi pemeriksa keuangan surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia tidak mengidentifikasikan hanya menggunakan informasi atau bukti dari suatu sumber saja, yaitu dari penyelidik PKP. Yang kedua, ditemukannya atas kekecewaan nama-nama yang lolos dari hasil seleksi tahap awal, yang kekecewaan ini dilantarkan tidak ada satupun calon yang lulus memiliki bukti kompetensi sebagai auditor. Slide selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang kedua, apakah identifikasi independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? Yang ketiga, apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit? Dan yang keempat, apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit? Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi peneliti, sebagai metode penerapan ilmu yang didapatkan dari kursi kuliah serta memperluaskan pengetahuan dan pemahaman penelitian terkait dengan pengaruh kompetensi, independensi, etika auditor, profesionalisme terhadap kualitas audit. Bagi perusahaan, penelitian ini dirancangkan untuk memberikan masukan dan surat serta pemahaman tentang pengaruh kompetensi, independensi, etika auditor, profesionalisme terhadap kualitas audit. Bagi program studi, sebagai dasar di mana studi yang akan datang tentang kompetensi, independensi, etika auditor, dan profesionalisme. Baiklah, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang kedua, untuk mengetahui apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Dan yang keempat, untuk mengetahui apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit.
Lanjut bab 2, di sini ada kajian pustaka. Di sini saya menggunakan teori atribusi, di mana merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seorang. Dalam teori ini menjelaskan mengenai bagaimana kita menentukan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri. Teori ini mengacu pada bagaimana seorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri itu karena faktor-faktor internal dan dapat pula disebabkan oleh faktor eksternal. Di sini ada kompetensi merupakan kemampuan profesionalisme yang memiliki individu auditor dalam mengaplikasikan pengetahuannya untuk membereskan pekerjaan. Yang kedua ada identifikasi. Identifikasi dalam auditor adalah satu faktor yang bisa mendorong kualitas audit. Yang kedua yaitu penggunaan kemahiran atau profesionalisme dengan kecermatan dan kesesamaan mengenakan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Terus etika auditor merupakan seperangkat prinsip normal atau nilai aturan perilaku ditetapkan oleh organisasi profesional untuk melindungi kepentingan anggota masyarakat. Yang kedua itu quality atau kualitas audit sebagai probabilitas di mana seorang menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran. Lanjut di sini ada penelitian terdahulu di mana penelitiannya yaitu nama Agung Chandra Pertiwi, Nyinyawan Ayu, Sriulan, dan Ari Susaidia Aputu. Pengaruh profesionalisme, independensi, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profesionalisme dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Lanjut di sini ada kerangka teoritis. Di sini saya ada 5 variabel, di mana X1-nya kompetensi, X2-nya independensi, X3-nya etika auditor, X4 profesionalisme, dan Y-nya kualitas audit. Penjelasan dari variabel di atas, kompetensi adalah sipil berupa kemampuan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keahlian yang sikap diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Yang X2, independensi, adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak sehingga tidak merugikan pihak manapun. Yang X3 yaitu etika auditor, merupakan perangkat prinsip normal atau nilai aturan perilaku yang diterapkan oleh organisasi profesi untuk melindungi kepentingan anggota dan masyarakat sehingga pemakaiannya jelas. Yang keempat, X4 yaitu profesionalisme adalah standar umum penyusunan laporan. Auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalisme dengan cermat dan seksama. Standar ini menurut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Yang bagian variabel Y-nya yaitu kualitas audit, di mana kualitas audit ini menjelaskan dengan sikap seorang auditor pada perseorangan, bukti audit, serta pelaporan potensi penyimpanan yang ditemukan dalam proses audit pada laporan keuangan kalian.
Lanjut, di sini ada hipotesis, di mana hipotesisnya yaitu H1 kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, H2 independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, H3 etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan yang H4 profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit. Lanjut, di sini ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada kantor akuntan publik Provinsi Bengkulu dengan menggunakan teknik kuesioner. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah kantor akuntan publik yang ada di Kota Bengkulu, sedangkan untuk pengambilan sampelnya adalah menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, yakni dengan cara memberi kuesioner kepada 53 dari 15 AKP yang ada di Bengkulu. Teknik pengumpulan data, yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, yakni dengan cara memberi kuesioner kepada 53 auditor dari 15 AKP yang ada di Kota Bengkulu. Di sini ada tahapan analis, yaitu di mana yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji P, dan yang keempat uji T, yang kelima uji heterokedasitas, yang keenam uji multipolitas, yang ketujuh uji normalitas. Uji validitas yang dilakukan dengan menunjukkan korelasi plus momen untuk setiap kompetensi kolerasi, untuk setiap item butir pertanyaan, dan skor total variabel kualitas audit. Yang kedua itu uji reliabilitas terhadap item pernyataan yang dinyatakan valid. Suatu item pernyataan yang reliable sudah pasti valid, tetapi item pertanyaan yang valid belum tentu reliable. Yang ketiga yaitu uji P, di mana uji P ini melihat apakah model registrasi fit atau layak, maka dilihat dari nilai P. Apabila P signifikan, maka model regresi dalam penelitian adalah layak dari hasil penguji P, seperti yang ditampilkan pada data yang akan didapatkan. Yang lanjut yaitu uji T, di mana uji T ini hasil uji hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu uji heterokedasitas. Di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variase dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Yang keenam yaitu uji multikolaritas, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antara variabel bebas, independen, multikolerasi tidak akan terjadi pada sebuah model persamaan yang baik untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikoleritas dalam suatu model regresi dalam penelitian ini. Terus yang ketujuh uji normalitas, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui normalitas dari distribusi data yang dapat dilakukan dengan melakukan uji paramatik dan non-paramatik. Pada uji ini digunakan uji normalitas non-paramatik atau tidaknya normatif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe.